Saya akan berbagi cerita kisah pribadi saya. Anak kelima dari 5 bersaudara, dan saya anak pertama. Saya sebenarnya sedih sih, karena kenapa saya harus menjadi seorang anak yang pertama yang lahir. Tapi ya itu suatu kebanggaan saya juga. Saya asal kampung saya dari Dikia distrik Dipa. Itu dia punya tempatnya di bawah kaki Gunung Wailan. Nah, sedikit pengalaman yang saya mau berbagi, bahwa saya dulu tuh cita-cita yang pertama yang saya pikirkan dulu tuh kan di desa saya itu kan ada gereja, tapi gerejanya tuh kebanyakan tuh Kristen. Jadi saya waktu pendeta seperti begitu. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya bilang ke bapak saya ingin sekolah. Dan puji Tuhan, tante saya atau mama tua, biasa sekarang panggil mama, jadi kita panggil saja mama. Mama saya yang piara saya ini, dia mengambil saya dari umur 5 tahun. Dan ya umur 5 tahun dan 1 tahunnya saya belajar bahasa Indonesia. Karena waktu itu saya masih belum tahu bahasa Indonesia. Setelah itu, akhirnya selama 1 tahun itu, saya sudah mulai lancar bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan, setelah itu 2011 saya masuk SD. Dan saya SD di Santo Petrus. Dan kelas 1 saya mendapatkan banyak teman. Ya, dan kelas 1 itu saya waktu itu kelas C, dan teman saya yang saya masih ingat tuh Jason, habis itu siapa lagi, Renata, Cia, habis itu Dean, Sius, PTKG, Selfie OPK. Nah, teman-teman itu yang saya junior ya. Tapi kalau junior ya tuh saya kenalnya dari SD kelas 4. Nah, SD kelas 1 ini saya ingin berbagi pengalaman lucu sedikit. Nah, SD kelas 1 ini saya kan tidak tahu bahasa Indonesia. Saya berbicara kepada teman saya menggunakan bahasa Me. Saya bilang kan kita main jadi. Saya bilang kepada teman saya, ke kano kakak deki, itu artinya saya kasih kena kamu. Nah, di situ kan teman saya ini orang Toraja. Jadi ya bagaimana tidak tahu, dia bilang iyo begitu, seolah-olah dia tahu bahasa ibunya kami. Nah, setelah itu berjalannya waktu, saya naik ya kelas 2. Setelah kelas 2 naik kelas 3, masih kelas 3C, itu masih kelas C. Nah, kasus yang paling brutal yang saya ingat di kelas 3 tuh kasih jatuh tiang bendera. Itu pada saat main jadi-jadi. Cuman itu pas main jadi-jadinya itu, teman saya yang Jason Batman Lucy ini, dia memegang benteng dan putar. Itu saya lanjut naik kelas 4, 5, 6. Kisah yang paling memilukan itu pada saat
jauh dengan orang tua kandung, jauh dengan orang tua kandung. Dari umur yang ketemu orang tua kandung saya kira itu bukan orang tua saya. Saya menjauh waktu itu tak karena takut, karena saya berpisah itu ya waktu kecil dan saya tidak bisa mengingat apa-apa. Itu kelas 6 saya diajak naik ke kampung saya, kembali ke kampung halaman. Setelah kembali ke kampung halaman, saya di atas ketemu bapak saya. Dan saya juga tidak tahu. Awalnya saya ragu-ragu itu adalah keluarga saya, tapi lama-kelamaan mereka kasih tahu saya. Dan sudah akhirnya saya bisa tahu bahwa itu adalah keluarga saya. Setelah itu saya turun pada saat saya kelas 6. Setelah itu saya dinaikkan kelas. Oh tidak. Pas waktu itu jujur saja pengalaman yang saya bisa bagi kenapa sampai saya juga bisa baca. Dari kelas 1 sampai kelas 4 itu saya tidak tahu membaca, tapi saya mencoba-coba untuk membaca Alkitab, kitab suci. Dan akhirnya saya berapa bulan, sekitar 3 bulan, akhirnya saya sudah bisa lancar baca. Dan puji Tuhan, itu karena ketabahan saya dalam menghadapi dan bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi. Itu yang saya dapat pada saat itu. Mujizat Tuhan itu memang nyata. Jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu baca atau tidak, bagi adik-adik, jangan berpaling dari Tuhan, tetapi kembali kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong sejati bagi kita. Setelah itu SMP kelas 6 naik SMP itu corona, jadi kami disuruh belajar di rumah. Kelas 6, kelas 7 tidak rasa. Kelas 8 semester 2 kami masuk kelas, dan di situ saya bertemu dengan teman-teman baru saya. Teman-teman baru saya itu ada Bergita, Ignatio di kelas lain, Bergita, Riel, Kostan, Bintang, pokoknya Juen, pokoknya banyak teman yang saya jumpai. Setelah itu, kasus pertama yang kita buat di kelas 8 adalah bawa gaplek. Tapi teman-teman jangan ikut, karena itu adalah kisah hidup sejarah saya. Pengalaman yang sangat. Dan kami waktu itu kami dapat tampar. Kasus pertama itu dapat tampar memang dari guru wali kelas Bu Melda. Setelah itu kelas 9 kami hampir, ya waktu itu sempat viral dan panas sih. Itu tentang mana SMP kami dan SMP lain kami waktu itu pernah berantem, tebak pukul, sampai sekolah lain mereka turunkan polisi. Ya, yang mengherankan teman saya ini, waktu itu dia membawa pisau, dan akhirnya waktu itu kami tahan sempat. Hampir saya dia tikam. Dia pun namanya saya tidak bisa kasih tahu karena itu privasi. Dan waktu itu
Setelah kejadian itu kami dapat surat panggilan terakhir. Itu pada saat kelas 9 semester 2 mau lulus sekolah. Dan kami ya pada saat istirahat jam pertama, kepala sekolah dari SMP lain mereka datang, dan akhirnya kami tidak lari dari kenyataan begitu. Kami semua menghadapi dengan teguh. Jadi kami semua dapat panggil, orang tua kami dapat panggil juga. Dan yang paling mengherankan dari saya itu kata-kata yang keluar dari keluarga saya itu tidak apa-apa, hanya salah pergaulan. Memang betul, kita sebagai anak-anak remaja itu pergaulannya tuh, kalau kita pergaulannya bebas, kita bisa jatuh atau kita bisa terjerumus di dalam hal-hal yang yang tidak membanggakan orang tua begitu. Macam kita pergaulannya sangat bebas, seperti kita terjerumus dalam iPhone, lem, atau tidak kita hisap ganja. Pernah waktu itu teman saya, kita satu kelas, waktu itu bapaknya bilang bahwa kalau dapat dia di mana dia hisap lem, pukul. Nah, kejadian waktu itu kami dapat dia di Trimulyo tempatnya. Kami langsung pukul dia karena dia pegang lem di tangan. Kami pukul, hajar dia, bawa pulang di rumah, dan puji Tuhan untuk lem dia sudah bertobat. Itu kami sangat bersyukur. Dia juga bisa bertobat begitu atas perilaku dan tindakannya. Jadi teman-teman, pengalaman hidup dan untuk kondisi saya saat ini, saya sangat marah, kesal kepada Tuhan. Kenapa? Karena macam kehidupan ini tidak adil buat saya, dimana saya selalu dilihat oleh banyak orang sebelah mata. Tapi suatu saat saya percaya orang-orang yang lihat saya sebelah mata, mereka akan berlutut di hadapan saya. Mungkin kesan-pesan saya yang terakhir khususnya buat anak-anak Papua, saya mohon belajar terus, karena kita anak Papua yang akan mendirikan Papua dan mengembangkan Papua. Saya minta kepada anak-anak yang gabung ke pergaulan yang sembarangan, kembalilah dan sekolah. Anak-anak yang putus sekolah, jika ada salah kata yang saya tadi telah ucapkan, mohon maaf. Mungkin pengalaman hidup saya yang saya bisa berbagi, semoga bermanfaat buat teman-teman atau adik-adik yang nonton.